Gue ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat yang bernama FitFlow. Yang pertama saya akan menjelaskan dari flow class dulu karena flow class merupakan flow utama untuk dapat berelasi ke fitur-fitur yang lain seperti trainer, sesi, dan booking. Yang pertama kali di landing page ini, saya meng-fetch metanya yang dimana meta tersebut itu jumlah count dari jumlah kelas yang sudah dibuat. Yang bisa dilihat pada hero di atas. Lalu sudah melakukan fetch kelas. Ini seperti contohnya ada di sebelah kanan layar, lalu ketika klik book now nantinya akan jika belum login maka akan diarahkan ke login terlebih dahulu. Baik, di sini sudah berada di halaman login. Yang pertama kali kita harus masuk sebagai super admin untuk membuat kelas yang baru. Atau kita mendaftar jika kita sebagai member. Berhubung di sini kita sudah mempunyai demo akun, maka kita langsung login aja sebagai super admin. Lalu di super admin ini yang pertama kali terlihat kita sudah mengambil meta yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada total kelas, total trainer, ini fitur teman saya, trainer, lalu ada sesi, lalu ada jumlah booking yang sudah jumlah transaksi booking yang sudah dilakukan. Lalu di sini untuk udah fetching sesi, lalu booking dan oke, sudah langsung kita menuju ke fitur kelas. Di sini di page ini sudah terdapat kelas-kelas yang sudah dibuat dan bagaimana cara kita membuat sebuah kelas yang baru. Terdapat button di sebelah atas yang akan mengarahkan ke page create class. Selanjutnya kita akan masuk ke page tambah kelas karena flow utama kita adalah menambah kelas lalu mengedit dan segala macamnya. Lalu di sini saya membuat sebuah form, namun di sini form ini ntar juga dipakai untuk page edit, dimana ketika admin ingin mengedit maka akan diarahkan ke URL yang edit. Karena kita melakukan tambah kelas maka diarahkan ke kelas create. Nantinya di page ini nanti akan dicek ketika dia membawa sebuah ID, maka nama kelas ini nantinya akan diisi sesuai dengan ID tersebut. Namun jika dia tidak membawa ID maka semuanya akan dikosongkan seperti ini, dan ini merupakan default yang saya buat seperti itu untuk drop down, beginner, durasi, dan segala macamnya. Lalu pertama kita akan membuat kelas baru, namanya kesehatan, deskripsinya cari sehat, seperti itu. Lalu untuk upload filenya sendiri, upload file gambarnya sendiri ini mempunyai ketentuan yang dimana saya khusus untuk mengambil gambar saja dan memiliki maksimal storage yaitu 50 MB. Nah, di mana kita menyimpan file ini nantinya disimpan di local storage kita seperti itu. Oke. Lalu tinggal klik simpan, maka akan langsung diarahkan ke page kelas dan akhirnya terbuat dan otomatis muncul seperti itu. Lalu selanjutnya yang sudah saya bilang tadi, jika mengedit, ketika dia mengecek sebuah mountednya itu
membawa sebuah ID, maka nama kelas dan deskripsi dan kategori dan segala macamnya itu diisi berdasarkan ID tersebut dan ketika membawa ID otomatis dan ketika edit otomatis akan diarahkan ke URL edit yang dimana di sini ada tulisannya edit kelas dan buttonnya menjadi update seperti itu. Dan ketika button update atau ini ketika diarahkan ke page yang edit, maka di sini akan otomatis berubah menjadi edit class dan buttonnya menjadi update. Dan button update dan create tadi memanggil function submit, di mana juga ada pengecekan apa yang ketika update, maka yang di fetch adalah put si endpoint yang update, dan ketika create maka akan meng-fetch endpoint yang create seperti itu. Lalu sudah langsung akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan fitur trainer. Oke. Mungkin langsung aja di sini kalau dari login sebagai admin, fitur trainer itu bisa untuk mengakses menambahkan trainer baru, lalu bisa melihat detail dari trainer yang udah ada, dan juga bisa untuk mengupdate data dari trainer. Terus bisa dicoba untuk lihat update dari trainer terlebih dahulu. Di sini terlihat kalau loginnya sebagai admin itu bisa mengubah semua data ya dari trainernya. Mungkin masuk ke fitur create trainer dulu. Nah, di sini juga ketika admin ingin menambahkan trainer baru, form yang muncul itu ada nama, email, nomor telepon, spesialisasinya, lalu pengalamannya udah berapa tahun, dan tarif per jamnya. Terus yang kolom di bawah itu ada sertifikasi yang dimiliki oleh trainer tersebut. Lalu juga bisa menambahkan bio dari si trainer tersebut. Dan yang di paling bawah itu ada checklist untuk menandai apa saja kelas yang bisa diajar dari trainer tersebut. Coba klik simpan. Nah, trainer yang baru kita buat sudah tersimpan dan terlihat. Terus coba sekarang untuk login sebagai trainer. Oke, di sini setelah login sebagai trainer, langsung disambut dengan halaman dashboardnya. Di sini ada kata sambutan, selamat malam, lalu lihat sesi dari trainernya, lalu masuk ke trainer. Nah, di sini si trainer bisa update data pribadinya. Mungkin bisa diklik update. Nah, kalau login sebagai trainer, yang bisa diupdate itu hanya nomor telepon, bio, dan sertifikasinya. Untuk nama, email, itu tidak bisa untuk diupdate. Mungkin untuk penjelasan yang selanjutnya saya akan serahkan ke
rekan saya Hilmi. Oke, baik. Di sini saya sendiri mengerjakan sebagai pengajaran fitur sesi yang dimana alurnya adalah yang pertama, ketika kita sebagai super admin, kita itu bisa membuat sesi atau jadwal yang akan disinkronisasikan melalui kelas yang sudah kita buat di rekan saya tadi dan akan tersambung ke trainer sendiri yang dimana kita bisa melihat di sini kita coba menambah sesi. Nah, di sini kita diminta sebuah form yang dimana ini akan mempost semua data yang akan kita inputkan di sini. Yang pertama ini ada kelas. Nah, ini kelas ini akan di fetching dari endpoint get yang di sini yang sudah kita buat tadi di dalam fitur kelas yang sudah dibuat rekan saya. Selanjutnya trainer. Nah, trainer ini kita bisa mencantumkan trainer untuk sesi kali ini. Nah, misalkan trainernya siapa? Di Pratama boleh. Oke, untuk tanggalnya, nah ini tanggalnya ini berupa kayak sesinya ini dimulai kapan. Nah, ketika kita sudah melewati sesinya, maka kita tidak bisa membooking sesi kali ini. Misalkan tanggal 5 bulan 6, bulan 6, oke, kita isi jam mulainya dan jam selesainya. Dan ini juga form ini akan dipakai di endpoint edit yang dimana nanti akan bisa mengedit sesi yang telah kita buat nanti. Jadi kita bisa menginputkan kapasitas, beberapa orang, dan harga. Dan bisa menambahkan catatan juga. Oke, setelah itu simpan. Nah, di sini kita bisa lihat sesi yang telah kita buat berada di paling bawah, yaitu powerlifting basics dan trainernya yaitu yang sudah kita inputkan yaitu Andi Pratama. Di sini kita bisa lihat dengan harganya 70.000 dan kita bisa melihat detail yaitu kita bisa melihat URL dari API session dan ID-nya. Nah, bisa dilihat URL-nya. Nah, itu session-nya berupa ID-nya 7 dan kita juga bisa mengedit sesi. Nah, mengedit di sini kita bisa merubah-rubah sesi dan juga API URL-nya juga berubah menjadi /edit. Oke, setelah itu oke, nah mungkin untuk fitur sesi yang sudah saya buat mungkin seperti itu. Untuk integrasi lebih lanjut mengenai fitur booking member akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Isa. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membooking di aplikasi Fitflow kami. Jadi sekarang kita akan masuk ke login ke akun member. Oke, kita akan masuk ke akun member. Nah, kita bisa buka ke sesi. Nah, di dalam sesi ini kan terdapat di dalam card si sesi ini ada tombol book. Nah, kita bisa klik book di powerlifting basics. Nah, lalu kita memilih metode pembayarannya. Nah, ketika booking sudah berhasil, kita melihat di booking itu ada status, ada pending, dan bayar juga masih unpaid. Nah, kita juga bisa melihat detail dari sesi booking yang sudah pernah kita ikuti. Lalu di pojok kanan atas juga terdapat booking sesi baru yang itu juga bakal ke halaman sesi tadi. Oke, sekarang kita ke super admin. Nah, di super admin ini jadinya kita si admin bakal melakukan konfirmasi lunas untuk agar status dan bayarnya terganti jadi confirm sama paid. Nah, setelah itu data tadi akan masuk ke akun trainer dan akun si member. Kita akan lihat ke trainernya. Trainer. Nah, jadi tadi kan terdapat, nah ini sudah masuk. Jadi si trainer akan mendapatkan konfirmasi kalau terdapat member yang masuk ke sesi milik si trainer tersebut. Setelah itu di dalam member juga bakalan status dan bayarnya akan berubah menjadi confirm dan paid. Kita akan cek terlebih dahulu. Oke, di booking. Nah,
Seperti yang saya bilang tadi, status dan bayarnya sudah confirm dan paid. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Aro Faril Zaki Praptana. Baik, sekian dari kami demo yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.